Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Wawasan Nusantara dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima, SPDI, MPD, yang beranggotakan Army Faita Rahab 0306222158, Miftah Hayati Manjunta 0306223057, dan Sabila Meliani Brutu 0306222182. Baiklah, langsung saja masuk pada pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diambil dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata pemahaman yang berarti penglihatan atau gambaran. Sedangkan pemahaman berarti cara pandang atau perspektif. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau atau kepulauan dan antara yang berarti antara dua hal. Jadi, Nusantara berarti kepulauan di antara dua hal, yaitu berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Pandangan Nusantara secara umum dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan kebijakan serta tindakan bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Jadi disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang atau perspektif kita tentang apa saja yang berada di Indonesia meliputi darat, laut, dan udara, mulai dari Sabang hingga ke Merauke. Selanjutnya, isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif bangsa Indonesia yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal atau ketahanan nasional yang terpadu. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi: pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan yang ketiga, pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, persatuan abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal atau ketahanan nasional yang utuh dan menyeluruh, meliputi: yang pertama, asas kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara secara terpadu. Yang kedua, satu kesatuan politik dalam arti Undang-Undang Dasar dan politik pelaksanaannya, serta satu ideologi dan identitas nasional. Yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib sosial dan satu tertib hukum. Yang keempat, satu kesatuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS-HAN Kamrata. Dan yang kelima, satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang cukup aspek kehidupan nasional. Selanjutnya, konsep geopolitik Indonesia. Geopolitik secara etimologis berasal dari kata geo yang berarti bumi sebagai ruang hidup, sedangkan politik berasal dari kata polis yang berarti kesatuan sosial atau negara merdeka. Kata teia yang berarti bisnis atau politik, maka konsep geopolitik dapat diartikan sebagai suatu kebijakan penyelenggaraan atau pengelolaan negara yang berkaitan dengan kondisi atau masalah-masalah geografi atau wilayah yang dimiliki oleh suatu negara. Selanjutnya, konsep geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari bahasa Yunani yaitu geos yang berarti ruang atau wilayah dan strategos yang berarti strategi atau cara. Maka konsep geostrategi dapat diartikan sebagai cara atau strategi dalam memanfaatkan dan mengembangkan kondisi geografis untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana negara dalam rangka menentukan tujuan nasional dan tujuan politik. Dari penjabaran tadi, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan geostrategis adalah bagaimana sudut pandang atau perspektif kita dalam hal menggunakan atau memanfaatkan serta mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta geografi di Indonesia untuk kepentingan bersama serta siap dalam menghadapi tantangan-tantangan di era globalisasi. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.